Dengarkan sugesti saya mulai saat ini, selalu kunjungi channel Fadli Nurhas, dan ingat, klik tombol subscribe sekarang. Halo, Assalamualaikum. Berharap siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Lama saya tidak upload video di channel YouTube ini dan lama juga tidak live ya di channel YouTube ini. Dan di video kali ini saya akan berbagi sesuatu yang tidak seperti biasanya. Jika biasanya saya berbagi berhubungan dengan keilmuan hipnosis dan hipnoterapi, kali ini saya mencoba untuk berbagi suatu hal yang berhubungan dengan YouTube ya, untuk teman-teman sebagai YouTuber ataupun sebagai konten kreator. Berharap ini bermanfaat apa yang saya sharingkan, sehingga bagi siapapun yang menyaksikan video ini yang sedang memulai menjadi konten kreator ataupun YouTuber, berharap bisa lebih berkembang dan tidak melakukan kesalahan yang sama yang seperti yang saya alami. Mengapa saya juga ingin berbagi hal ini juga, karena belakangan ini saya sedang berusaha juga mengaktifkan kembali kolom komentar di channel YouTube saya ini. Ini memang kasus sudah lama ya, sudah lebih dari 1 tahunan lebih lah, gitu. Bahkan mungkin 2 tahun kolom komentar di channel YouTube saya ini tidak diaktifkan oleh YouTube, gitu. Nah, saya sudah berusaha dengan meminta bantuan teman, kemudian meminta bantuan kepada support YouTube begitu, tapi belum ada hasilnya, gitu, belum ada hasilnya. Bahkan terakhir ya, karena masih ada saja yang menanyakan kenapa sih kolom komentarnya tidak diaktifkan begitu, karena banyak yang masih bertanya hal tersebut begitu. Jadi ya saya coba lagi, berusaha lagi. Nah, ini terakhir tanggal 23 ya. Bisa dilihat di sini tanggal 23 ini terakhir saya mendapatkan email setelah saya mencoba untuk meminta bantuan ya. Nah, di sini jawabannya adalah, "Hai Fadli, terima kasih telah menghubungi kami kembali. Semoga Anda selalu dalam keadaan baik. Terkait permasalahan komentar tidak aktif di channel YouTube Anda, saya telah menyampaikan permasalahan pada berwenang kami. Tim kami masih menyelidiki akar masalahnya dan mereka belum tahu kapan masalah ini dapat selesai untuk diperbaiki." Nah, ya ini sesuatu yang unik juga ya, maksudnya menurut saya ya. Tim dari YouTube-nya sendiri yang berwenang, dia masih menyelidiki akar masalahnya apa, begitu. Ya, saya berasumsi kayak mengalami kesulitan tim YouTube ini untuk mengaktifkan kembali kolom komentar dari channel YouTube saya ini. Nah, ini kan buat saya jadi bertanya-tanya, loh kok bisa ya begitu. Nah, karena saya sedang belakangan juga sedang mencoba untuk meminta bantuan ke YouTube berhubungan dengan channel YouTube saya ini, jadi saya kepikir juga, oh ya, saya mencoba untuk berbagi ya, berharap ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang membangun channel YouTube sebagai YouTuber ataupun sebagai konten kreator ya. Berharap tidak mengulangi kesalahan yang sama yang seperti yang saya alami. Nah, saya pribadi sudah sejak tahun 2008 jika bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat di sini, saya itu sejak tahun 2008 loh buat YouTube. Ya sudah 11 tahun lebih ya, berarti ya sudah 11 tahun lebih saya itu membuat channel YouTube. Tapi ya walaupun tetap disyukuri ya, alhamdulillah begitu. Perkembangan dari channel YouTube saya, subscribernya 19.000 begitu. Nah, ini termasuk lambat sekali gitu, karena jika dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain begitu, perkembangan cukup cepat begitu. Nah, salah satunya bisa jadi karena tadi kolom komentarnya tidak aktif, interaksi saya dengan pemirsa YouTube saya ini ataupun yang mengikuti channel YouTube saya ini kurang ada interaktif, kemudian ya berpengaruh juga terhadap keterjangkauan video ini ke orang yang lebih banyak lagi begitu. Nah, salah satu hal yang penting sekali, salah satunya di video ini akan saya bagikan adalah yang pertama adalah berhubungan dengan keterjangkauan video kita itu bisa dijangkau oleh orang banyak begitu. Ini salah satu kesalahan fatal saya di awal ketika membangun channel YouTube ini. Apa kesalahannya?
Jika dilihat di sini, coba perhatikan ya. Perhatikan, saya itu sudah membuat video, mengupload video itu 11 tahun yang lalu, bukan 11 bulan ya. 11 tahun yang lalu begitu. Sebelum anak saya lahir bahkan begitu. Usianya lebih tua dari anak saya. 11 tahun yang lalu begitu. Nah, ini coba viewernya cuma 1.000. Dan ini juga sudah sempat diedit namanya. Nah, kesalahan saya adalah nama judulnya ya, berhubungan dengan judul, menentukan judul dari sebuah video yang kita upload ke dalam channel YouTube kita. Ini sangat penting sekali, judul, begitu. Nah, ya lain halnya jika kita seorang selebriti ya gitu, sudah terkenal, kita punya IG misalnya begitu, punya follower yang banyak, ya mudah lah bikin channel YouTube, akan mudah untuk naiknya banyak subscribernya. Tapi bagi teman-teman yang bukan selebritis ya cukup mengalami perlu bersusah payah begitu, mengalami perjuangan yang lumayan untuk bisa mendapatkan subscriber, untuk mendapatkan penonton. Kita perlu dapat penonton terlebih dahulu, kemudian dapat subscriber kan begitu. Nah, saya sering mendapatkan membaca gitu postingan-postingan teman-teman YouTuber di grup YouTube begitu, YouTuber yang mengeluh, kenapa ya saya udah upload banyak video tapi viewernya sedikit. Ya tadi ketika saya lihat judulnya ini tidak sesuai dengan kurang sesuai dengan kata kunci yang populer atau banyak dicari oleh orang banyak begitu. Nah, contoh kasus saya dulu ketika awal berbagi tentang keilmuan hipnosis dan hipnoterapi, kesalahan saya adalah menulis kata hipnosisnya adalah menggunakan Y. Seperti ini ya. Jadi bisa lihat di sini, menggunakan kata Y seperti ini, hipnosis. Begitu. Jadi menggunakan kata Y. Sebentar. Oke. Kita lihat ya. Jadi ternyata salah dalam satu kata saja begitu untuk menentukan kata kunci begitu, itu salahnya fatal begitu. Dan ya itu berhubungan dengan apakah video kita akan mudah dijangkau oleh pengguna YouTube atau tidak gitu. Nah, ternyata ya dulu lebih banyak bahkan sampai sekarang ya, dibandingkan cari kata dengan kata kunci hipnosis seperti ini, hipnosis seperti ini menggunakan hipnosis seperti ini ya, dibandingkan dengan menggunakan ini hipnosis. Hipnosis seperti ini cenderung ini ditulis oleh orang di luar Indonesia ya. Jika kita targetnya di Indonesia, begitu saya targetnya di Indonesia, ya ternyata orang lebih banyak menggunakan istilah ini, hipnotis ketimbang hipnosis gitu. Nah, karena saya dulu niatnya mau mengedukasi, saya menggunakanlah judulnya itu sesuai dengan apa yang saya pelajari tentang keilmuan hipnosis ini. Ya tulisannya hipnosis menggunakan Y begitu, tidak hipnotis begitu. Nah, ternyata itu salah dalam konteks kita bermain YouTube ya. Kita berkarir di YouTube gitu, ataupun kita menjadi YouTuber ataupun konten kreator. Kenapa? Karena itu jarang dicari oleh orang Indonesia, jarang diketikkan di mesin pencari ini oleh orang Indonesia hipnosis dengan Y. Yang banyak adalah hipnotis seperti ini. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah gunakanlah kata kunci yang memang banyak dicari begitu. Gunakan kata kunci yang banyak dicari oleh pengguna YouTube. Bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya seperti ini. Bisa di mesin pencari YouTube ini begitu. Ini sudah ada. Kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Ini misalnya begini, hipnotis begitu. Nah, maka kita tahu bahwa pengguna YouTube banyak mengetikkan hipnotis itu berhubungan dengan apa? Ini contohnya hipnotis cewek lupa diri,
hipnotis kucing, hipnotis tidur, begitu, hipnotis Haris Friza, hipnotis mata, Ferdian, Tempe, Lucu, Yakuya lah ini. Ini yang banyak diketikkan oleh pengguna YouTube begitu. Jadi jika kita ingin ingin video kita bisa ditonton terjangkau oleh pengguna YouTube, ya kita harus mengikuti permintaan begitu istilahnya. Kalau kayak produk kan ada permintaan, kita akan menyuplai permintaan tersebut dengan video kita. Jadi sama halnya seperti itu di dalam YouTube juga, kita melihat apa yang diminta oleh pengguna YouTube melalui mesin penelusuran ini, begitu kita masukkan ke dalam judul video kita, begitu. Kita tentukan konten yang mau kita buat, atau jika kita sudah ada kontennya, kita riset yang berhubungan dengan konten tersebut, kata kuncinya yang ada yang banyak dicari itu apa, gitu. Jadi kita ada dua kemungkinan ya untuk melakukannya, ada dua alternatif. Kita tentukan kata kunci yang banyak dicari terlebih dahulu, kemudian kita buat kontennya, atau jika kita sudah buat videonya, kita kira-kira yang berhubungan dengan kata kunci yang banyak dicari oleh pengguna YouTube itu apa yang sudah dengan video yang sudah kita buat, begitu. Nah itu penting. Gitu. Jadi dengan kita memperhatikan tersebut, bagaimana bisa terjangkau? Ya tadi kita bisa berada di, ya syukur-syukur berada di 10 besar ya, 10 besar di pencarian. 10 besar pencarian itu seperti apa contohnya? Contohnya seperti ini, hipnotis diri sendiri ya. Ini cukup banyak ya, hipnotis diri sendiri cukup banyak. Jadi cukup populer. Begitu. Jadi minimal 10 lah begitu. 10 sangat minimnya sekali itu 5 begitu. 5 ada 5 kalimat ya. Nih suggest-nya di sini. Ini 10 lah ya, 10 lebih. Hipnotis diri sendiri. Nah, kita coba enter. Nah, 10 besar itu seperti apa? Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 begitu. Nah, di 10 besar ini jika kita menggunakan kata kunci yang tepat begitu dan komposisinya tepat antara judul, deskripsi dan tag, maka memungkinkan kita berada di 10 besar. Contohnya ini ada video saya. Ada 2 video saya di 10 besar begitu. Sehingga memungkinkan lebih mudah terjangkau. Sehingga ya lumayan ada 39.000 view, ada 32.000 view begitu. Seperti itu. Jadi walaupun di yang nomor pertama ini cuma 27.000 view ya. Nah, kita lihat lagi contohnya kata kunci hipnoterapi ya. Hipnoterapi diri sendiri juga coba. Ini tidak begitu banyak. Belajar hipnotis misalnya. Nah, belajar hipnotis pemula ini sedikit, coba belajar hipnotis dulu aja coba. Kita lihat. Nah, 10 besarnya kita lihat 1 ya. 1, 2, biasanya jika kata kunci itu banyak yang dicari, ini banyak juga yang iklannya di sini. 1, ada Mas Roni, ada Pak Toto PDY, ada Kang Robi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini punya saya, 7, 8, 9, 10. Nah, saya di 10 besar ada 2 video lagi, begitu. Sehingga ya ada 28.000 view, ada 85.000 view, begitu. Nah, seperti itu. Jadi saya pribadi dari 2008 saya baru memang mengulik optimasi, belajar lebih dalam lagi optimasi YouTube itu baru sekitar tahun 2018-an. Jadi baru saya optimasi dan saya coba kembangkan ya, supaya berharap dengan kita belajar optimasi channel YouTube ini, berharap semakin banyak orang yang mendapatkan pembelajaran dari keilmuan hipnosis ini. Harapan saya seperti itu begitu. Jadi dengan kita mempelajari optimasi disebut dengan
search engine optimization ya, khususnya untuk YouTube, kita mendapatkan traffic organik dari YouTube ya. Bisa saja traffic itu bisa dari eksternal ya, dari luar, bisa dari medsos yang lain seperti IG, Facebook, begitu, Twitter, begitu. Jika yang saya bahas ini di awal ini adalah berhubungan dengan traffic organik ya. Jadi pengguna YouTube murni begitu mendapatkan dari yang langsung masuk di YouTube gitu. Nah, sehingga berharap seperti yang saya harapkan juga dengan banyaknya kita memungkinkan banyak terjangkau oleh orang banyak, maka pesan kita di video kita mengenai pembelajaran edukasi ini bisa terjangkau oleh orang banyak juga. Berharap ini bermanfaat untuk siapapun yang mulai mengembangkan channel YouTube-nya sebagai YouTuber ataupun konten kreator ya, berharap ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat dan berharap ada tips yang lain begitu, dan ya karena ada juga masih ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan juga sebetulnya berhubungan dengan pengalaman saya pernah di banner juga oleh YouTube begitu. Bagaimana cara untuk kita bisa dapat lagi channel YouTube-nya begitu. Itu ya lumayan jatuh bangun saya mengembangkan channel YouTube ini. Dan jika memang ini bermanfaat, silahkan like supaya saya tahu, karena tidak ada kolom komentar ya. Berharap sih dengan saya mengupload ini, kolom komentarnya jadi aktif kembali. Berharap, bismillah. Jika tidak, supaya saya tahu begitu, ya silahkan klik ya like begitu, dan bagikan jika ini bermanfaat untuk yang lainnya juga, supaya video saya juga bisa terjangkau oleh orang banyak, dibantu. Dan bisa juga berkomunikasi dengan saya melalui grup di Telegram ya, ada di bagian deskripsi linknya. Terima kasih untuk siapapun yang menyaksikan video ini hingga akhir. Semakin bahagia, semakin sehat, berlimpah, dan berkah selalu tentunya. Wassalamualaikum.